Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya Firminus Sarkol, calon frater Keuskupan Manokwari Sorong, akan membawakan renungan yang terinspirasi dari bacaan Injil pada hari Minggu Prapaskah keempat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, mengisahkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kisah tentang anak yang hilang, sebagaimana digambarkan oleh penginjil Lukas, secara eksplisit menunjukkan 3 tokoh yang dengan karakternya masing-masing. 3 tokoh yang dimaksud adalah si ayah, si sulung, dan si bungsu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian pertama ini, saya akan menceritakan kembali tentang perumpamaan dalam Injil hari ini. Ada seorang ayah memiliki 2 orang anak, yakni si sulung dan si bungsu. Pada suatu kesempatan, si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta kekayaan yang menjadi miliknya. Lalu, ia menjual seluruh kekayaan yang sudah dibagikan oleh ayahnya dan memilih untuk merantau ke negeri yang jauh. Si bungsu yang meninggalkan bapaknya dan pergi berfoya-foya, sehingga habislah harta milik yang dibagikan oleh bapaknya. Kemudian, jatuhlah ia dalam kemiskinan, yang membuat hidupnya melarat, ditambah dengan bencana kelaparan dalam negeri di mana ia merantau. Karena keadaan tersebut memaksakan ia untuk bekerja, sehingga bekerjalah ia pada seorang majikan yang menyuruhnya untuk menjaga babi di kandang. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi itu, tapi tak ada yang memberikannya. Dalam kesusahan itu, ia menyadari bahwa ada bapaknya yang mampu dan dapat memberikan makanan yang lebih layak baginya. Kesadaran akan segala dosa yang telah dilakukan terhadap bapaknya membawanya kembali pada jalan pertobatan. Sehingga pulanglah ia pada bapaknya dan memohon ampun atas segala kesalahan yang telah dibuatnya, serta menawarkan dirinya untuk menjadi upah bapaknya karena kesalahan yang telah ia perbuat. Namun karena cinta bapaknya kepada dia, bapaknya memeluk dia, mencium dia, bahkan menerima dia dan merayakan kedatangan dia dengan pesta yang meriah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam teks yang sama, diceritakan juga seorang anak sulung yang setia kepada bapaknya, menjaga dan mematuhi segala perintah bapaknya, dan tidak pernah melanggar apapun yang diperintahkan oleh bapaknya. Sehingga ia merasa cemburu dan iri hati ketika ayahnya menerima kembali si bungsu. Ia merasa tidak adil atas tindakan ayahnya terhadap saudaranya. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam penggalan kalimat berikut. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perumpamaan di atas, sejatinya mau menggambarkan sifat dan perilaku yang dialami oleh kita sebagai manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan berikut ini, baiklah kita melihat dan memaknai setiap sifat dan tindakan yang digambarkan oleh ketiga tokoh dalam bacaan Injil hari ini.
Pertama, si bungsu. Sikap dan tindakan si bungsu menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, terkadang kita bersikap egois, yakni menuntut segala hak-hak kita, selalu memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, menyalahgunakan segala kehendak bebas kita, dan menjauhkan diri dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya, saat dimana kita jatuh dan tidak ada jalan keluar dari segala persoalan kita, barulah kita menyadari kesalahan yang kita lakukan, sehingga kembali kepada Tuhan. Sebenarnya ada hal baik dan positif yang mesti kita ikuti dari si bungsu, yaitu menyesali dan menyadari diri sebagai orang yang telah berdosa. Sikap sadar dan menyesal merupakan jembatan menuju pertobatan. Tanpa adanya kesadaran dan penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kita, pertobatan kita hanyalah khayalan semata, tak akan pernah menjadi nyata. Semoga momen Prapaskah menjadi kesempatan yang baik bagi kita sekalian untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan yang rusak akibat kesombongan dan keegoisan kita. Kedua, si sulung. Tanpa kita sadari, dalam dinamika kehidupan kita setiap hari, terkadang kita bertindak seperti si sulung yang seringkali merasa bahwa kitalah yang paling berhak menerima segala apa yang telah kita lakukan. Kita cemburu pada sesama kita karena perjuangan yang telah kita lakukan tidak dibayar atau tidak sebanding dengan apa yang telah kita lakukan. Atau dengan kata lain, ketaatan yang kita lakukan menuntut upah. Kita menolak orang lain dan menganggap diri paling benar dan suci. Tanpa kita sadari, kita menghakimi orang lain tanpa memikirkan lebih jauh bahwa ada kesempatan untuk berubah dan bertobat serta kembali pada jalan yang benar. Ketiga, figur Bapa yang baik hati. Bapa yang dimaksudkan dalam Injil di atas adalah Allah sendiri. Allah yang memiliki sifat setia, sabar, penyayang, bijaksana, dan adil. Dia memberikan kebebasan kepada kita manusia untuk berbuat apa saja. Tetapi Allah tidak pernah menginginkan manusia untuk berbuat dosa. Dosa dibuat oleh manusia atas dasar kehendak bebas manusia itu sendiri. Artinya, manusia seringkali menyalahgunakan kehendak bebasnya dalam bertindak, yang membuatnya jatuh dalam dosa dan jauh dari Allah. Allah senantiasa menerima segala kelemahan dan kekurangan kita, anak-anaknya. Allah tidak mungkin dan tidak akan pernah menyangkal dan membuang anak-anaknya apapun kesalahannya. Sebab Allah tidak mungkin menyangkal dan membiarkan ciptaannya sendiri terus hidup dalam kubangan dosa. Allah senantiasa menanti dan menunggu kita di pintu gerbang pertobatan untuk mengakui segala kesalahan, bertobat, dan memperbarui diri. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga bacaan Injil ini menginspirasi kita dan memampukan kita untuk membuka hati dan pikiran kita, menyadari segala kekurangan kita, dan mendorong kita untuk bertobat. Terlebih pada minggu keempat ini adalah Minggu Letare, yang adalah Minggu Sukacita. Kita bersukacita karena bertobat dan kembali kepada Allah. Tentu Allah pun bersukacita karena kita kembali kepadanya dan menyadari kelemahan kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita dan bahagia. Semoga demikian.